Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini atau di perkuliahan kali ini, mari kita ulas terkait dengan materi internet sebagai media pembelajaran. Jadi ini adalah part yang kedua dari video yang minggu lalu atau yang 2 atau 3 hari lalu sudah pernah saya unggah di YouTube ini. Dan untuk materi yang lalu itu judulnya adalah media pembelajaran berbasis IT. Nah, kalau yang saat ini perkuliahan kita berfokus pada internet sebagai media pembelajaran yang saat ini memang internet ini tidak pernah bisa kita tinggalkan khususnya di masa pandemi corona seperti sekarang ini. Jadi yang dulu penggunaan internet untuk pembelajaran itu masih sangat terbatas. Nah, pada era ini, sekarang ini, tentunya internet itu sudah menjadi sudah menjadi kebutuhan primer yang mau tidak mau digunakan supaya proses pembelajaran itu tetap berjalan. Sebelum lebih lanjut, saya membahas materi tentang internet sebagai media pembelajaran. Silahkan bagi teman-teman yang belum membaca deskripsi dari video ini, silahkan dibaca terlebih dahulu. Kemudian silahkan diikuti ataupun dipatuhi. Setelah itu, mari kita mulai dari materi yang pertama. Teknologi jaringan komputer memberi manfaat bagi pemakainya, terutama untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan pemakai lainnya. Hal ini dimungkinkan dengan diciptakannya sebuah alat yang dulu, ya mungkin kalian pernah mendengar kata modem, meskipun sekarang sudah keberadaannya sangat jarang. Maka dengan jaringan komputer dapat memberi kemungkinan bagi pesertanya untuk melakukan komunikasi entah itu tertulis ataupun saling bertukar pikiran tentang kegiatan belajar yang mereka lakukan. Selain itu, jaringan komputer ini dapat dirancang sedemikian rupa. Jadi berbeda dengan media pembelajaran yang lain yang 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dengan mudahnya dirancang sedemikian rupa, ini sehingga pengajar, misalkan kalian nanti sebagai seorang guru, ini dapat berkomunikasi dengan pembelajar dan juga dapat melakukan interaksi belajar dengan pembelajar yang lainnya. Interaksi pembelajaran dengan menggunakan jaringan komputer ini tidak hanya dilakukan secara individu saja, tetapi juga dapat menunjang kegiatan belajar kelompok seperti yang kita ketahui sekarang. Kita meskipun dalam masa pandemi yang tidak diperkenankan untuk bertemu satu sama lain, tapi kita tetap saja bisa melaksanakan penugasan secara berkelompok dengan memanfaatkan teknologi ataupun aplikasi software Zoom misalkan, kemudian ada menggunakan WhatsApp, kemudian juga bisa menggunakan Google Meet ataupun menggunakan software-software yang lainnya. Nah, selain itu, misalkan saja sistem pendidikan jarak jauh ini dapat memanfaatkan jaringan komputer yang biasa dikenal dengan istilah computer conference system. Next, yang selanjutnya. Beberapa kelebihan pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan jarak jauh ini ada beberapa. Yang pasti ini dapat memperkaya model-model tutorial. Jadi ya hampir sama dengan pemberian materi saya kepada kalian. Jadi konsep pemberian materi saya kepada kalian ini berkonsep tutorial. Jadi saya unggah di YouTube, kemudian teman-teman tinggal menyimak dan mengikuti apa yang saya sampaikan di video ini. Kemudian dapat memecahkan masalah belajar yang dihadapi pembelajar dalam waktu yang lebih singkat, mengatasi hambatan ruang waktu dalam memperoleh informasi. Nah, ini sudah pasti, meskipun teman-teman berasal dari lokasi yang berbeda, apalagi saya gitu ya, mahasiswa saya berasal dari Sabang sampai Merauke, luar biasa. Jadi ya tentunya meskipun pada masa pandemi corona seperti sekarang ini, ya tentunya dengan adanya internet yang saya manfaatkan sebagai media pembelajaran ya tentunya dapat berjalan dengan optimal dan bukan seolah-olah ya, tapi juga berjalan dengan lancar. Misalkan dari teman-teman semuanya itu sinyal mendukung. Nah, karena ya saya mengetahui gitu ya, untuk
sinyal di berbagai tempat ya. Kan saya juga sudah tahu dari Sabang sampai Merauke mahasiswa saya. Maka biasanya kalau pembelajaran secara langsung itu biasanya ada satu, dua, atau banyak mahasiswa yang kesulitan sinyal. Jadi dalam satu waktu mungkin akan susah untuk saling bertatap muka. Oleh sebab itu, saya mencoba menggunakan platform YouTube. Ini saya gunakan sebagai media pembelajaran supaya teman-teman dapat mengakses materi saya dan mengakses tugas saya itu ketika kalian memperoleh sinyal paling bagus. Jadi kalian bisa mengakses pagi, siang, sore, ataupun esok hari masih saya perkenankan. Ini beda halnya kalau misalkan saya meminta pembelajaran secara tatap muka langsung menggunakan Zoom misalkan. Nah, itu kemarin saya memperoleh kendala di kelas yang lain, ternyata tidak seluruhnya itu bisa saling bertatap muka karena ya tadi sinyal di daerah dengan sinyal di tempat saya ternyata lebih bagus di tempat saya. Itu menjadi kendala yang sulit untuk diatasi untuk saat ini. Oke, yang selanjutnya pembelajaran jarak jauh ini memberi kemungkinan bagi pembelajar ataupun saya misalkan dosen gitu ya, itu untuk melakukan interaksi pembelajaran langsung antar individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Di Indonesia, jadi pemanfaatan jaringan komputer ini bukan hanya merupakan hal yang baru. Walaupun sebenarnya akses pemanfaatan tersebut dalam kenyataannya memang masih sangat terbatas. Jadi jaringan komputer ini memiliki potensi yang cukup besar untuk digunakan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan proses pembelajaran dan proses pendidikan jarak jauh. Nah, 7 kemungkinan aplikasi pedagogis komputer ini meliputi ada distribusi informasi, kemudian komunikasi dua arah antara tutor atau sebagai pengajar itu dengan siswanya, kemudian yang ketiga menjadi alternatif pengajaran tatap muka. Ya, meskipun sebenarnya kita cuma tatap muka virtual atau masing-masing hanya menatap layar laptop atau layar handphone dari masing-masing peserta. Kemudian yang keempat ini tutorial umum, ya tutorial umum itu ya. Jadi konsepnya hampir sama seperti yang saya lakukan. Kemudian yang kelima bimbingan antar sesama pembelajar. Nah, ini untuk internet saja di tempat kita saja ini juga bisa kita manfaatkan sebagai bimbingan antar dosen dan mahasiswa. Misalkan bimbingan baik itu skripsi atau tugas akhir gitu ya, atau pembimbingan KRS ataupun yang lain. Kemudian menjadi sarana diskusi, ya bisa kemarin gitu ya saya saling berdiskusi dengan teman-teman panitia yang akan melaksanakan acara, ya menggunakan internet bisa dan mampu. Kemudian yang ketujuh ada sarana perpustakaan. Nah, kalau sarana perpustakaan sebenarnya memang sudah lama ini memang ada gitu. Misalkan kita membutuhkan jurnal ataupun artikel, kita bisa mengakses Google Scholar, portal Garuda ataupun yang lain, di mana ya itu merupakan tempat-tempat yang sebagian besar menampung artikel-artikel dari hasil penelitian, entah itu dari mahasiswa ataupun dari peneliti-peneliti yang lebih lama berkecimpung dalam dunia artikel. Untuk merealisasikan potensi jaringan komputer dalam proses pembelajaran, ini yang perlu dipersiapkan adalah infrastruktur dan sumber daya manusianya. Jadi kedua faktor ini sangat menentukan keberhasilan penerapan jaringan komputer sebagai media pembelajaran. Nah, selain keterbatasan infrastruktur di negara kita sendiri, pemanfaatan jaringan komputer dan sistem pendidikan di sekolah ini juga mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia, yang artinya masih banyak pembelajar dan pengajar yang enggan mencoba menggunakan komputer sebagai sarana pembelajar untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Sikap ini mungkin saja akan segera terkikis dengan menggunakan komputer sebagai sarana komunikasi dua arah yang sudah semakin membudaya di lingkungan masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa lembaga pendidikan ini telah menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Next, yang selanjutnya, internet atau perkembangan teknologi informasi. Jadi sebelum membahas internet sebagai media pembelajaran, ini ada baiknya sedikit membahas perkembangan teknologi informasi dan perkembangan internet itu sendiri. Nah, perkembangan teknologi informasi ini telah terjadi dan membawa perubahan dan beberapa pergeseran mendasar dan drastis
kritis paradigma dunia pendidikan. Perkembangan pesat di dunia teknologi informasi, khususnya internet, yang akhirnya akan mempercepat aliran ilmu pengetahuan yang dapat menembus batas-batas seperti dimensi ruang, birokrasi, ataupun kemapanan dan waktu. Kita perlu menyadari bahwa di internet bukan hanya ilmu pengetahuan yang dapat ditransmisikan pada kecepatan tinggi, akan tetapi juga data dan informasi yang lainnya. Oleh karena itu, kemampuan dan kesempatan untuk mengakumulasi, mengolah, menganalisis data menjadi informasi, jadi ini kemudian menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat penting dalam dunia pendidikan. Sumber ilmu pengetahuan yang selama ini dianggap terpusat pada institusi pendidikan formal konvensional, ini mungkin saja lambat laun akan bergeser. Sumber ilmu pengetahuan akan tersebar di mana-mana dan setiap orang akan dengan mudah memperoleh pengetahuan tanpa kesulitan karena diperoleh melalui sarana internet dan media informasi lain. Nah, tampaknya fungsi pengajar ataupun guru ini lama-kelamaan akan beralih dari sebuah sumber ilmu pengetahuan menjadi mediator ilmu pengetahuan. Proses long life learning dalam dunia informal yang sifatnya lebih learning based daripada yang teaching based ini akan menjadi kunci perkembangan sumber daya manusia. Jadi kondisi ini mengharuskan para pengajar harus memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyesuaikan, mengakses, dan dapat menggunakan sarana tersebut sebagai media pembelajaran. Konsekuensi ekstrim yang mungkin terjadi dengan adanya percepatan informasi tersebut adalah adanya paradigma generation lab, atau pembelajar atau mahasiswa mungkin saja akan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi daripada pengajar. Jadi kondisi ini berakibat pada pengajar yang tidak lagi dapat memaksa pandangan dan kehendaknya karena mungkin para pembelajar atau mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang lebih dari informasi yang mereka peroleh. Sebab ilmu pengetahuan ini akan terbentuk secara kolektif dari banyak pemikiran dan pandangan yang tersosialisasi melalui media informasi, internet, dan media informasi yang lainnya. Hal menarik lain dari kondisi ini adalah untuk sisi kurikulum, yang artinya program kurikulum tidak akan pernah menjadi kurikulum baku atau resmi yang rigid. Jadi kurikulum akan selalu berubah beradaptasi dengan berbagai perkembangan sesuai dengan collective wisdom-nya yang diperoleh pembelajar atau mahasiswa dari waktu ke waktu. Prasyarat lain yang akan mempercepat pergeseran paradigma dunia pendidikan adalah kompetisi bebas atau free trade dan hilangnya monopoli. Sebab kemungkinan prasyarat ini yang akan menghambat di Indonesia karena lambatnya adopsi dan mengakses kompetisi bebas di Indonesia. Akan tetapi cepat atau lambat dan mau tidak mau kompetisi bebas akan berjalan di Indonesia karena desakan dunia global. Maka yang akan bergerak dan betul-betul hidup serta mengambil manfaat dalam dunia informasi berbasis internet akan siap menghadapi tantangan perubahan tersebut. Kemampuan dan kesempatan untuk mengakumulasi, mengolah, menganalisis data menjadi informasi yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat penting, yang artinya dalam dunia informasi saat ini menjadi syarat mutlak dalam perkembangan teknologi informasi. Nah, sekarang ini dengan semakin bertambahnya sekolah yang tergabung dalam komunitas pendidikan, maka semakin bertambahnya komputer yang terhubung ke internet sebagai sarana percepatan informasi, dan seiring dengan bertambahnya rumah tangga yang memiliki komputer yang terhubung ke internet, ini maka kesempatan bagi pembelajar untuk memanfaatkan internet ini juga akan semakin tinggi. Di sisi lain, dapat diasumsikan bahwa peluang pemanfaatan internet untuk keperluan pendidikan dan keperluan proses pembelajaran di lingkungan sekolah akan menjadi hal mungkin dan layak untuk dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan. Namun tentu saja untuk memanfaatkan internet sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di sekolah ini tidaklah sederhana dan semudah yang dibayangkan, karena banyak hal yang harus dipelajari, diperhatikan, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum menerapkan dan berhasil dilakukan
dilakukan di sekolah-sekolah di Indonesia. Yang selanjutnya, perkembangan internet. Jadi internet merupakan jaringan global yang menghubungkan beribu bahkan berjuta jaringan komputer dan komputer pribadi, yang memungkinkan setiap komputer ini terhubung kepadanya sehingga bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau institusi karena tidak dimiliki satu pihak pun yang mengatur dan memilikinya. Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa internet sebagai suatu kesepakatan karena untuk dapat saling berhubung atau terhubung dan berkomunikasi, setiap komputer harus menggunakan protokol standar, yaitu menggunakan TCP ataupun IP yang disepakati bersama. Artinya, walaupun komputer terhubung dengan jaringan internet, tetapi kalau tidak menggunakan standar komunikasi pengiriman dan penerimaan yang telah disepakati tersebut, ya tetap saja seseorang tidak dapat melakukan komunikasi walaupun telah menggunakan komputer sebagai sarana pembelajaran. Nah, awalnya internet lahir untuk suatu keperluan militer Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1969, yaitu ada Advanced Research Project Agency atau ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ini membuat suatu eksperimen jaringan yang diberi nama ARPANET untuk mendukung keperluan penelitian atau riset di kalangan militer. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, jaringan ini dipergunakan untuk keperluan riset perguruan tinggi yang dimulai dengan University of California, kemudian Stanford Research Institute, dan University of Utah. Fasilitas aplikasi internet dikenal memang cukup banyak sehingga mampu memberikan dukungan bagi keperluan militer, kalangan akademisi, kalangan media massa, ataupun untuk kalangan bisnis. Internet sebagai media pembelajaran. Jadi penggunaan internet untuk keperluan pendidikan semakin lama ini semakin meluas, terutama di negara-negara berkembang ataupun di negara maju. Sebab dengan menggunakan media internet ini dimungkinkan diselenggarakannya proses pembelajaran yang jauh lebih efektif. Hal ini dapat terjadi karena sifat dan karakteristik internet yang cukup khas, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran sebagaimana media lain yang telah dipergunakan sebelumnya, seperti 2 dimensi, 3 dimensi, ada radio, televisi, video, ataupun yang lain. Sebagai media yang sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses pembelajaran di sekolah, internet harus mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara pengajar dan pembelajar, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kondisi yang harus mampu didukung oleh internet yaitu berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak pembelajar untuk mengerjakan tugas-tugas dan membantu peserta dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, penugasan, presentasi, evaluasi, ini secara umum keterlaksanaannya tergantung dari satu atau lebih dari 3 model dasar dialog atau komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada dialog atau komunikasi antara pengajar dengan pembelajar. Kemudian yang kedua, dialog atau komunikasi antara pembelajar dengan sumber belajar. Kemudian yang ketiga, dialog atau komunikasi di antara pembelajar. Nah, apabila ketiga aspek tersebut dapat diselenggarakan dengan komposisi yang serasi, maka dapat diharapkan akan terjadi proses pembelajaran yang optimal. Banyak pakar pendidikan menyatakan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan dari pembelajaran ini sangat ditentukan oleh keseimbangan antara ketiga aspek tersebut. Nah, para pakar menyatakan bahwa perencanaan suatu pembelajaran dengan mengutamakan keseimbangan antara ketiga dialog atau komunikasi tersebut ini sangat penting pada lingkungan pembelajaran berbasis web atau internet. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah internet mampu memenuhi ketiga persyaratan tersebut? Karena internet ini merupakan media yang bersifat multi rupa, yang artinya pada satu
satu sisi, internet ini dapat digunakan untuk berkomunikasi secara interpersonal, misalkan dengan menggunakan email dan chatting sebagai sarana berkomunikasi antara pribadi. Nah, di sisi lain, dengan email pun pengguna dapat melakukan komunikasi dengan lebih dari satu orang atau sekelompok pengguna lainnya. Internet juga memiliki kemampuan memfasilitasi kegiatan diskusi dan kolaborasi oleh sekelompok orang, bahkan kemampuannya untuk menyelenggarakan komunikasi tatap muka atau telekonferensi. Jadi ini memungkinkan pengguna internet dapat berkomunikasi secara audio-visual sehingga dimungkinkan pula terselenggarakannya komunikasi verbal ataupun non-verbal secara real time. Nah, di sisi lain terlihat bahwa internet mampu dan dapat digunakan dalam setting pembelajaran di sekolah karena memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama sebagai media interpersonal dan juga sebagai media massa yang memungkinkan terjadi komunikasi one-to-one ataupun one-to-many. Kemudian yang kedua memiliki sifat interaktif, kemudian memungkinkan terjadinya komunikasi secara sinkron maupun tertunda sehingga memungkinkan terselenggaranya kegiatan jenis dialog atau komunikasi yang merupakan syarat terselenggaranya suatu proses pembelajaran. Maka sebagaimana media lain yang selama ini telah dipergunakan sebagai media pendidikan dan pengajaran secara luas, internet juga mempunyai peluang yang tidak kalah besarnya dan bahkan mungkin karena karakteristiknya yang khas, maka di suatu saat nanti internet bisa menjadi media pembelajaran yang paling terkemuka dan paling dipergunakan secara luas. Yang selanjutnya, untuk memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran di sekolah, ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius, supaya pemanfaatan internet untuk pembelajaran ini dapat berhasil secara efektif dan efisien. Yang pertama di sini ada faktor lingkungan yang berupa yang meliputi institusi penyelenggarakan pendidikan dan masyarakat, bagaimana mendukung atau tidak, infrastrukturnya itu bagaimana. Kemudian yang B, pembelajaran meliputi usia, latar belakang budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajarnya. Kemudian yang ketiga, pengajar meliputi latar belakang, usia, gaya mengajar, pengalaman, dan personalitinya. Kemudian yang terakhir, faktor teknologi meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi ke internet, dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet di lingkungan sekolah. Next, yang selanjutnya, internet sebagai media pembelajaran. Jadi selain pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran dalam setting pembelajaran di sekolah, ini perlu dipersiapkan fasilitas dan sumber daya manusia, yaitu kesiapan pengajar, pembelajar, kemudian kebutuhan hardware ataupun software, dan dukungan teknik dalam bentuk pemanfaatan. Jadi yang pertama di sini ada kesiapan pengajar. Jadi pengajar yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran ini tidak kalah perannya dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan internet di sekolah. Dari berbagai pengalaman menunjukkan bahwa inisiatif pemanfaatan internet di sekolah ini justru banyak yang datang dari pengajar-pengajar yang memiliki kesadaran lebih awal tentang potensi internet guna menunjang proses pembelajaran. Jadi, keberhasilan pembelajaran berbasis internet ini secara signifikan ditentukan oleh karakteristik pengajar yang akan dilibatkan dalam pemanfaatan internet. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, misalkan di sini ada pengajar perlu memberikan pengalaman tentang berbagai keuntungan. Jadi, termasuk kelebihan dan kelemahan penggunaan internet pada pembelajaran, sehingga mereka memiliki motivasi dan komitmen yang cukup tinggi untuk menggunakan internet. Yang kedua, pengajar akan berperan sebagai pengembang dan pengguna, maupun yang diproyeksikan sebagai pengelola sistem pembelajaran berbasis internet. Ini harus dibekali dengan kesadaran, kemampuan, wawasan, dan pengetahuan, serta keterampilan tentang internet yang memadai. Kemudian yang ketiga, pengajar yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran, ini hendaknya memiliki pengalaman dan kemampuan mengajar yang cukup ataupun mumpuni. Kemudian yang keempat, jumlah pengajar yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran ini juga hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara bertahap.
Kemudian yang kelima atau yang gede, pengajar harus memiliki komitmen dan keseriusan dalam menangani pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran. Yang kedua, kesiapan pembelajar. Jadi pembelajar harus dipersiapkan sedini mungkin untuk dapat mengikuti proses pembelajaran berbasis internet. Artinya, pembelajar harus lebih dahulu diperkenalkan dengan hardware ataupun software komputer yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengajar juga harus mengenal betul karakteristik pembelajarannya. Jadi perbedaan-perbedaan karakteristik, sikap dan perilaku pembelajaran pembelajar gitu ya. Ini harus dikenal oleh seorang pengajar sebelum melakukan proses pembelajaran dengan berbasis internet. Sebab pemilihan ataupun pengelompokan diperlukan dalam kaitannya untuk dapat menggunakan metode, membuat suatu pendekatan, ataupun strategi pendayagunaan internet supaya lebih tepat sasaran atau untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengingat bahwa sasaran pendidik tersegmen dalam sekolah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan-perbedaan kebutuhan dan motivasi penggunaan internet berdasarkan aspek psikologis ini akan menjadi lebih penting agar pengembangan program pendidikan dengan pendayagunaan internet dapat lebih menyentuh kondisi nyata dan sasaran atau tujuan pembelajaran. Nah, sejalan dengan teori teknologi pembelajaran di mana keberhasilan tujuan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mengenali sasaran didik kita. Bila pendidik menganggap pembelajar sebagai manusia dengan segala hak dan perbedaan motivasinya, maka ia akan menganggap bahwa pembelajar adalah bagian atau subjek dari suatu proses pembelajaran. Dengan mengetahui karakteristik dari masing-masing pembelajar, seorang akan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masing-masing segmen dan memberikan kepuasan orang-orang di dalam segmen tersebut. Dengan demikian, sistem pembelajaran atau proses pembelajaran dengan pendayagunaan internet yang akan dikembangkan hendaknya memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan karakteristik dan segmen sasaran didik. Atau dengan kata lain, perlu dikembangkan suatu sistem pembelajaran yang paling sesuai dengan segmen sasaran didik yang didik. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, kebutuhan hardware dan software. Jadi untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran dengan dukungan internet, jadi faktor teknologi ini menjadi suatu hal yang juga mutlak harus tersedia dan harus memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan, baik yang berkaitan dengan program, peralatan, infrastruktur, pengoperasian, dan perawatannya. Idealnya dalam pemanfaatan internet, terutama untuk pembelajaran di sekolah, jadi ini harus tersedia sejumlah komputer yang dapat mengakses internet. Akan tetapi, akan lebih baik lagi kalau komputer-komputer yang tersambung internet tersebut diletakkan di ruang khusus seperti ruang lab komputer ataupun di ruang-ruang lain yang dianggap strategis. Nah, ini kalau misalkan pembelajarannya berada di lingkungan sekolah. Tapi kalau untuk era sekarang ya, yang penting ada komputer ataupun handphone yang terhubung ke internet. Ini sudah bisa gitu kan kita gunakan sebagai alat atau media pembelajaran menggunakan internet. Kemudian yang keempat, ini ada bentuk pemanfaatan, ya bagaimana ya internet itu akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi akan menggunakan software apa, kemudian caranya bagaimana, kemudian nanti teknisnya juga akan dilakukan seperti apa. Next, yang selanjutnya pembelajaran jarak jauh. Sistem pendidikan jarak jauh ini memiliki karakteristik utama yaitu keterpisahan fisik antara pengajar dan pembelajar yang pada umumnya mengurangi interaksi langsung antara pembelajar dengan pengajar atau instruktur. Sejumlah institusi pendidikan jarak jauh di dunia berupaya untuk menciptakan komunikasi yang interaktif melalui berbagai cara. Misalnya, dengan mendesain bahan ajar, ya didesain sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran interaktif. Upaya lain yaitu menyediakan sarana tutorial bagi mahasiswa dan memanfaatkan media tertentu yang dapat menjadi sarana interaksi antara pengajar dan pembelajar. Pada sistem pendidikan jarak jauh, interaksi antara
pengajar dan pembelajar ini memegang peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan jarak jauh. Artinya, dalam proses pembelajaran interaktif, komunikasi dua arah atau two-way communication ini berlangsung antara pengajar dan pembelajar. Pengajar menyampaikan materi pembelajaran dan pembelajar memberikan tanggapan ataupun respon terhadap materi pembelajaran yang diterimanya. Dalam pembelajaran interaktif, guru atau pengajar ini tidak hanya berperan sebagai penyampaian materi saja, tetapi juga menerima umpan balik dari siswa dalam memberikan pengukuhan terhadap hasil belajar yang telah mereka tempuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam sistem pendidikan jarak jauh, interaksi merupakan faktor penting sebagai sarana penunjang aktivitas pembelajaran. Selama ini mungkin kebanyakan orang membayangkan bahwa interaksi yang terjadi pada sistem pendidikan jarak jauh hanya satu arah. Proses pendidikan jarak jauh yang terjadi adalah pembelajaran interaktif komunikasi dua arah. Dengan interaksi ini memungkinkan pembelajar dan pengajar ini dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam upaya memahami materi pembelajaran. Interaksi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan pengukuhan terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh, ini ada 6 bentuk interaksi pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam merancang sebuah media pembelajaran interaktif untuk sistem pendidikan jarak jauh. Yang pertama di sini ada praktik dan latihan. Jadi di sini ya interaksi yang terbentuk praktik dan latihan pada umumnya digunakan untuk proses pembelajaran yang memerlukan latihan keterampilan yang terus-menerus. Kemudian yang B ada tutorial. Ini berarti ya interaksi yang terbentuk berbentuk tutorial pengetahuan dan informasi yang ditayangkan dalam unit-unit kecil yang kemudian diikuti dengan serangkaian pertanyaan. Kemudian permainan, ini berarti interaksi berbentuk permainan yang akan bersifat instruksional apabila pengetahuan dan keterampilan yang terdapat di dalamnya bersifat akademik dan mengandung unsur pelatihan. Kemudian yang kedua, simulasi. Jadi ini dalam bentuk simulasi yang dapat dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pembelajar. Kemudian yang atau yang kelima, penemuan atau discovery. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah pendekatan induktif dalam proses belajar. Nah, dalam interaksi ini, peserta diminta untuk melakukan percobaan yang bersifat trial and error dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang F, pemecahan masalah atau problem solving. Ini bentuk interaksi seperti memberi kemungkinan terhadap pembelajar untuk melatih kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian sistem pendidikan jarak jauh ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dengan praktik pendidikan konvensional. Jadi pendidikan jarak jauh ini memiliki 6 elemen kunci yang sekaligus merupakan karakteristik dari sistem tersebut. Yang pertama di sini ada pemisahan antara pengajar dan pembelajar. Yang kedua pengaruh institusi atau organisasi pendidikan. Yang ketiga menggunakan media yang menghubungkan pengajar dan pembelajar. Kemudian yang keempat berlangsungnya komunikasi dua arah. Yang kelima, memperhatikan pembelajar sebagai individu yang belajar. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai suatu industri. Oke, mungkin materi cukup sampai sekian karena sudah lumayan panjang gitu ya. Yang selanjutnya silakan teman-teman akses link berikut ini untuk mengirimkan tugas ataupun tagihan-tagihan yang sudah saya sertakan di dalamnya. Silakan link ini ditulis sama persis, tidak ada perbedaan baik titik, tanda baca ataupun penggunaan huruf besar. Teman-teman dapat mengakses sempurna link tersebut. Link ini atau tugas ini teman-teman dapat mengirimkan 2 hari sejak tanggal atau jadwal perkuliahan dari masing-masing kelas kalian. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Berarti pertemuan selanjutnya itu berarti pertemuan setelah
ini ya, UTS ya. Ya, mungkin nanti untuk setelah UTS ini ada tugas untuk kalian. Jadi setelah saya memberikan materi yang lumayan panjang selama 6-7 kali pertemuan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.